토끼 풀인데 먹어도 됩니다 하면서 직접 우리는 수입이 없기 때문에 2천만 원밖에. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Haewon. Dia merupakan perempuan muda yang bekerja di bank kota Seoul. Salah satu tugasnya adalah menghadapi orang-orang yang hendak mengajukan pinjaman. Ini adalah pekerjaan yang tepat bagi Haewon karena ia berhati sangat dingin seperti Anda. Tak hanya tega menolak permohonan pinjaman seorang nenek tua, ia juga berhati dingin dalam kesehariannya. 라고 그러지 않았어요. 그런 말 한 적 없다고요. Suatu malam saat mengendari mobilnya, Haewon melihat dua pria yang sedang memukuli wanita. Si wanita itu berhasil kabur dan berlari menuju mobil Haewon sambil meminta pertolongan. Namun Haewon menutup kaca jendela mobilnya dan pergi begitu saja. Kasus ini akhirnya ditangani oleh pihak polisi dan Haewon diminta datang ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Tapi lagi-lagi, ia tidak ingin terlibat dan menolak untuk membuat pernyataan kesaksian. 그러니까요. 차 안에서 Karena kurangnya barang bukti, dengan berat hati polisi melepas kedua tersangka itu. Tapi ayah dari sang korban mendatangi Haewon sambil menangis histeris di luar kantor polisi. Ia mempertanyakan mengapa Haewon tidak mau membantunya. Para pelaku yang kebetulan baru keluar dari kantor polisi pun melihat kejadian itu dan langsung mendatangi Haewon untuk mengintimidasinya. 도우지 말자. 여자 하나 씹창내는 거 일도 아니야. Saat ia kembali ke kantornya, ia melihat nenek-nenek tadi yang diberi pinjaman oleh rekan kerjanya. Saat itu juga Haewon merasa kesal dan mengata-ngatai rekan kerjanya tersebut. 아니 남자 상사들 모두하고 친한가? Saat Haewon pergi ke toilet, tiba-tiba ia dikunci oleh seseorang. 야, 저기요. Singkat cerita, dia berhasil keluar dan mencari rekannya tadi. Haewon menuduh dialah yang menguncinya dan langsung menamparnya, sehingga dia dipanggil oleh atasannya dan ia terkena skor kerja. 휴가라도 갔다 와. Kemudian dia teringat sahabat pada masa kecilnya yang sering mengirimi ia surat. Sahabatnya bernama Boknam. Boknam sering memberi pesan pada Haewon untuk datang ke Pulau Mudo, yang mana pulau tersebut adalah desa Haewon dibesarkan. Singkat cerita, Haewon pun pergi ke pulau tersebut. Saat Haewon tiba, di sana sudah ada Boknam yang sudah menunggu. Dan inilah sebenarnya tokoh utama dari film ini. Boknam sangat senang temannya telah datang karena sudah 15 tahun tidak berjumpa. Dan Haewon pun juga bertemu dengan warga di sana. Tapi sikap mereka sangat tidak baik, terutama kepada Boknam. Salah satu ada nenek yang tidak suka temannya Boknam ini datang. Dia bernama Donghu. Di sana juga ada dua pria yang ternyata itu adalah suami Boknam bernama Manjong dan adiknya bernama Chuljong. Kemudian mereka kembali bekerja. Lalu Boknam mengantar Haewon ke rumah peninggalan kakeknya Haewon. 기억나? Setelah itu, datanglah anak Boknam yang bernama Yeonhae. Boknam menyuruh untuk memberi salam pada Haewon, tapi Yeonho malah pergi. Scene kemudian beralih ke kediaman Boknam. Di sana, Boknam beserta keluarga dan adiknya Manjong sedang makan bersama. Sedikit info, Chuljong juga tinggal di rumah itu. Saat makan, Manjong dan Yeonhae berencana untuk mencari ikan di malam hari. Saat Manjong dan Yeonhae sudah pergi, Chuljong masuk ke kamar Boknam dan di sana ia ngeranyet dengan kakak iparnya sendiri. Saat Manjong dan Yeonhae pulang, Boknam seperti biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya Manjong seperti sudah mengetahui kelakuan adiknya, tapi ternyata ngaranyet istrinya sudah menjadi jatah untuk adiknya. Saat Boknam menyinggung soal Chuljong, Manjong menendangnya dan menyuruh menghormatinya dan keluarganya. Lalu Manjong juga memaksa berhubungan kepada Boknam dan Yeonhae disuruh menunggu di luar. Dan di sini kita akan diperlihatkan berbagai penderitaan yang dialami Boknam oleh Manjong dan keluarganya. Namun Boknam bertingkah seperti biasa, layaknya seorang istri yang teguh walaupun menahan jutaan rasa sakit. Penderitaan itu ia tahan karena demi anaknya. 퍼질러 있지 말고 혹시라도 말어야. 섭하게 그런 말 하지 말어. Kemudian kita akan diperlihatkan wanita yang seksi datang ke pulau itu. Sementara itu Haewon bermain dengan Yeonhae.
Yeonhae sekarang dekat dengan Haewon karena sebelumnya Yeonhae sudah dibacakan buku oleh Haewon, sehingga Yeonhae sangat senang. Setelah itu mereka berdua pulang. Saat Haewon mengantar Yeonhae pulang ke rumah Boknam menyuruh Haewon pergi dan menitipkan Yeonhae. Ternyata Yeonhae disuruh pergi karena di dalam ada PSK yang sedang ngaranya dengan Manjong. Sehingga Boknam tidak mau Yeonhae mengetahuinya. Haewon kemudian pergi. Walaupun menyimpan rasa curiga akan tetapi ia seperti bias-bias aja dengan masalah si Boknam. Setelah keluar, PSK tersebut berbincang-bincang dengan Boknam. PSK tersebut heran karena Boknam hanya diam saja melihat kejadian itu. Kemudian PSK yang mengetahui nasib Boknam merasa simpati dan memberi saran agar pergi ke kota Seoul. Lalu ia memberi nomor teleponnya. Tapi Boknam menghiraukannya karena Boknam merasa masih bisa bertahan dan ia yakin akan ada kebahagiaan setelah ada kebagongan. Besoknya seperti biasa di samping menanam kentang, Boknam juga memanen madu. Boknam sehari-hari disuruh bekerja terus-terusan oleh suaminya, sedangkan Manjong seperti bosnya. Saat Boknam pulang, Boknam menemukan celana dalam Yeonhae ada di saku celana Manjong. Boknam sangat terkejut histeris dan langsung menemui Yeonhae. Saat itu Yeonhae sedang berdandan. Kemudian Boknam bertanya untuk apa ini? Yeonhae menjawab agar ayah lebih cinta padaku. Boknam kemudian menemui Haewon meminta untuk membawa dirinya dan Yeonhae ke Seoul. Tapi lagi-lagi Haewon yang tidak punya sifat simpati, ia berkata lain kali saja karena dirinya sedang banyak masalah. Sampai-sampai Boknam memohon kalau begitu Yeonhae saja yang pergi. Haewon lantas bertanya, kenapa dengan Yeonhae? Sambil menangis, Boknam mengatakan Manjol telah menodai Yeonho. Tapi Haewon malah tidak percaya. Menurutnya, Boknam hanya membuat alasan agar ia bisa pergi ke Seoul. Upaya terakhir pun dilakukan oleh Boknam. Boknam mencuri uang di dalam saku Manjong dan menelepon PSK itu untuk menjemputnya secara diam-diam. 여기 무도요 말 있잖아. 기억하는가? Dengan sembunyi-sembunyi, Boknam membawa Yeonhae pergi dari rumah menuju tepi pulau. Benar saja, PSK itu datang dan mau menjemput Boknam serta Yeonhae. Tapi bodohnya PSK itu, dia malah membawa supir yang masih dari kerabat Manjong. Padahal Boknam sudah memperingatkannya. Dan benar saja, walaupun sudah diberi uang, supir itu tidak berangkat-berangkat. Sampai akhirnya Manjong datang dan kemudian Manjong menyeret Boknam kembali sambil memukulnya. PSK yang melihat Boknam disiksa menyuruh orang-orang membantu menghentikannya. Tapi mereka malah menyuruh agar Manjong mematahkan kaki Boknam agar tak kabur lagi. Dan PSK itu malah dibawa Choljong. Yeonhae yang ada di sana mencoba menghentikan Manjong. Namun itu sia-sia, dia malah ikut disiksa Manjong. Sedikit info, Manjong bukanlah ayah kandung Yeonhae. Yeonhae adalah anak Boknam dari hasil perkaos ramai-ramai di masa lalu. Setelah penyiksaan terjadi, Yeonhae terlempar oleh Manjong dan kepalanya membentur batu. Lalu Yeonhae meninggal. Boknam menjadi teriak histeris menangisi Yeonhae yang telah meninggal. Beberapa waktu kemudian, seorang polisi datang dan meminta keterangan. Tapi semuanya seolah bekerja sama menutupi kejadian sebenarnya. Dan mereka berkata bahwa Yeonhae hanya terpeleset jatuh. Bagus nggak tuh? Saat polisi menanyai Boknam bilang bahwa Manjong yang membunuhnya. Tapi lagi-lagi semua orang melindungi Manjong. Sambil berpura-pura menangis, Manjong mengatakan bahwa ini semua akibat Boknam kabur. Yang akhirnya Yeonhae menjadi meninggal. Padahal sudah diberi uang agar pergi sendiri. Tapi Boknam memaksa Yeonhae sehingga Yeonhae terjatuh. Kemudian Haewon datang. Saat polisi meminta keterangan terhadapnya, dia menjawab tidak tahu. 아니요. 전 그때 자고 있었어요. Padahal Haewon melihat kejadian itu. Lalu polisi itu pun pergi. Saat polisi itu mau meninggalkan pulau, Haewon mau ikut dengannya. Tapi orang-orang di sana menyuruh polisi itu segera pergi karena warga tak mau Haewon membocorkan kejadian sebenarnya ke polisi itu. Saat Haewon kembali, di sana sudah ada Choljong yang memberi rempah-rempah dan ternyata di dalamnya ada obat tidur. Saat Haewon tak sadarkan diri, Choljong mencoba memecahkan keperawanannya. Tapi lagi-lagi Boknam datang dan menghentikannya. Besoknya Boknam seperti biasa bekerja di ladang. Saat mereka sedang beristirahat, di saat itulah detik-detik kesabaran Boknam mulai habis. Ia membuka semua gerbang iblis yang ada dalam dirinya. Lalu Boknam mengambil sebuah celurit dan mulai membacok mereka satu persatu. Di sana Boknam hanya menyisakan kakek yang pikun karena itu satu-satunya orang yang tak menyakitinya. Kemudian Boknam memburu Donghu sampai tepian jurang.
Lalu Dongho memutuskan menjatuhkan dirinya sampai tewas. Kemudian Boknam menghampiri Chuljong dan memenggal kepalanya. Tapi saat itu Haiwan melihatnya. Lalu Boknam menghampiri Haiwan dan Haiwan langsung lari. Saat Manjong dan supir datang, mereka melihat kepala Chuljong di atas pohon. Dan ternyata mereka sudah ditunggu oleh Boknam. Tapi saat Boknam menyerang, Haiwan kembali dan berteriak memperingati mereka. Manjong dan supir itu pun selamat, sehingga Boknam bisa dijatuhkan oleh Manjong. Saat Manjong akan menghabisi Boknam dengan pisau, Boknam bisa mengalihkan perhatiannya. Sehingga Manjong tergigit jarinya. Akhirnya pisau itu pun terjatuh. Manjong menjadi marah kemudian mengambil sebuah palu. Tapi saat Manjong menghampirinya, Boknam tiba-tiba menusuknya dengan pisau. Dan Manjong pun tewas. Lalu si supir mengajak Haiwan untuk lari di saat Boknam membacok-bacok tubuh Manjong. Saat mereka mau berhasil kabur, Boknam kembali memburu mereka. Sampai akhirnya si sopir tertangkap dan terbunuh. Kemudian Boknam masih mencoba memburu lagi. Selanjutnya memburu polisi yang pernah datang ke Pulau Mudo. Sebelumnya ia juga akan memburu Haiwan. Secara kebetulan Haiwan ditemukan oleh polisi saat ia sedang pingsan di kapal tadi. Akhirnya Haiwan dibawa ke kantor polisi. Dan benar saja, Boknam memburu sampai tempat itu. Haiwan yang sudah sadar, ia terkejut tiba-tiba melihat Boknam sudah ada di depan matanya. Sehingga Haiwan lari dan menemukan polisi sudah tewas. Pintu yang terkunci menyebabkan Haiwan tidak bisa kabur kemana-mana. Lalu Haiwan pergi ke dalam sel dan menguncinya. Tujuannya agar Boknam tidak masuk. Tetapi letak kunci itu ada di luar. Saat Boknam akan membukanya, ternyata polisi itu masih hidup dan menembak Boknam. Lantas Boknam langsung memalu polisi itu hingga benar-benar mati. Kemudian Boknam yang keadaan sekarat ingin membunuh Haiwan dengan mempalunya juga. Tapi Haiwan langsung menusuk leher Boknam sehingga Boknam tewas. Sebelum Boknam benar-benar tewas, ia meminta agar Haiwan memainkan suling sama halnya seperti dulu. Di akhir film, Haiwan yang selamat kembali ke apartemennya dan membuka surat-surat yang semua itu dari Boknam. Di situ Boknam menulis merindukan Haiwan. Boknam menyuruh datang karena Boknam mau meminta bantuan. Dan film ini pun tamat. Ending yang cukup menyingkatkan. Secara keseluruhan film ini sangat epik bagi saya, tapi ada yang masih kurang sih. Kalau aja dia berhasil membunuh Haiwan, kan enak tuh lihatnya juga. Semua yang terlibat kan mati. Tapi apalah daya, saya hanya seorang penonton tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saat emak gua nonton film Suara Hati. Halah. Oke, pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, berhati-hatilah jika kalian menyakiti seseorang. Jika saja kesabarannya habis dan gerbang iblis sudah dibukakan, maka habislah kalian.